Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخوة الإسلام, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebuah nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat terbesar tersebut, Allah hadirkan kita di dalam taman di antara taman-taman surga. Karena Nabi SAW membahasakan tentang sebuah majlis yang di dalamnya dipelajari ilmu, dipelajari Al-Quran, hadis Rasul SAW, dipelajari Islam di dalamnya, maka Nabi membahasakan dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga. Maka ini adalah taman untuk pendekatan menuju surga yang sebenarnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya dia bahas ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang tentunya agama, maka dengan sebab demikian Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Maka tentu saja siapa yang ingin memasuki surga, maka hendaklah ia masuk terlebih dahulu ke dalam taman di antara taman-taman surga yang Allah bentangkan saat ini di dunia untuk mendapatkan surga yang sebenarnya di akhirat kelak. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas mudah dan lapangnya jiwa kita, diri kita untuk bisa hadir membahas agama ini sebagai bekal menuju akhirat kita kelak. Kemudian kita senantiasa bersalawat sebagai doa yang kita ucapkan. Semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kita di malam hari ini kembali kita mempelajari di antara pelajaran-pelajaran penting yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku dosa-dosa besar. Karena ini memiliki ancaman yang berat. Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar melarang, tidak sekedar mencegah seseorang dari perbuatan tersebut, tetapi ada ancaman besar yang ada di baliknya kalau kita melanggarnya. Maka sudah
menjadi kewajiban bagi kita untuk menyelamatkan diri kita. Qu anfusakum, selamatkan dahulu diri kita. Wa ahlikum, kemudian keluarga kita, nara, dari ancaman Allah berupa api neraka. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai, karena Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, di antaranya adalah Al-Mannan, yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Baik. Ini pendekatan kalau dilihat dari sisi huruf-hurufnya, Mannan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang Nammam, beda lagi. Walaupun ada kemiripan bunyi, tetapi beda hurufnya dan beda artinya. Kalau Nammam itu mengadu domba, yang pernah kita bahas di sini. Adapun saat ini yang kita bahas adalah tentang Al-Mannan. Dari kata manna yamunnu, yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada dasarnya, pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, dalam artian di sini kepada saudaranya sesama muslim, atau kepada makhluk Allah secara umumnya, dalam rangka dia mendapatkan atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi diharapkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang membalasnya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini prinsip orang-orang yang beriman. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, liwajhillah, baik berupa makanan atau yang lainnya, itu untuk wajah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan dari manusia, bahkan ucapan terima kasih kita tidak harapkan balasan langsung dari manusia yang telah kita beri. Bahkan kita tidak harapkan ucapan terima kasih mereka. Cukup balasan itu yang terbaik kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada motivasi-motivasi penting dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang memberi, tanpa kemudian menyebut-nyebut kembali apa pemberian yang telah dia berikan. Dan diingat di sini jamaah yang kami muliakan, pemberian itu bisa saja dalam bentuk barang atau bisa juga dalam bentuk jasa. Baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang mengeluarkan harta-harta mereka di jalan Allah, berarti dia ikhlas di jalan Allah. Pertama, dalam rangka mengharapkan hanya kepada Allah balasannya. Kemudian dalam hal yang dibenarkan oleh Allah, dalam syariat Allah, fi sabilillah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Lalu kemudian dia tidak menyertakan dengan apa yang pernah dia berikan itu, tidak disertakan dengan mannan, dengan apa? Ucapan mengungkit-ungkit pemberian. Tidak diikut sertakan al-mannu di dalamnya. Tidak diikut sertakan ungkapan atau isyarat atau apapun bentuknya dalam rangka mengungkit-ungkit pemberian. Wala adza, begitu pula tidak disertakan di dalam pemberian tersebut unsur yang menyakitkan kepada orang yang telah menerima pemberian kita. Apa balasan dari Allah? Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala balasan di sisi Allah, di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan didera, mereka tidak akan ditimpa oleh rasa takut, begitu pula mereka tidak akan bersedih. Dijelaskan oleh
ulama tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, thumma wa'adahum ta'ala al-jazaa' al-jazil 'ala dhalik. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka orang-orang yang ikhlas dalam memberi, dan orang-orang yang ketika memberi tidak menyertakan ungkapan-ungkapan dalam mengungkit-ungkit pemberian, begitu juga hal yang menyakitkan, maka mendapatkan balasan dari Allah sebagai janji. Faqala lahum ajruhum 'inda rabbihim. Allah katakan bagi mereka itu adalah pahala-pahala, balasan-balasan di sisi Rabb mereka. Thawabuhum 'ala Allah la 'ala ahadin siwah. Balasan mereka itu, pahala mereka itu di sisi Allah, tidak dimiliki oleh siapapun selain Allah. Hanya Allah yang maha membalas. Yang lain itu manusia yang pernah kita bantu, mereka kita serahkan urusannya kepada Allah. Kita tidak harapkan balasan dari mereka, karena balasan terbaik itu indallah la ala ahadin siwah. Tidak untuk siapapun, tidak bagi siapapun selain Allah. Wala khaufun alaihim. Mereka kemudian setelah mendapatkan balasan istimewa dari Allah, lalu wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, ay fi ma yastaqbilunahu min ahwali yaumil qiyamah. Tidak takut di sini artinya apa yang akan mereka hadapi nanti setelah kematiannya berupa hari kiamat, mereka tidak memiliki rasa ketakutan sedikit pun, karena jaminannya di sisi Allah. Jadi apa yang akan mereka hadapi di dalam kematian, setelah kematian atau di alam berikutnya, tidak akan ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun, begitu pula mereka tidak bersedih. Bersedih atas apa? Ala ma khalafuhu minal auladi wa ma fatahum minal hayati dunya wa zaharataha la yasfawna 'alaiha. Mereka itu tidak bersedih dengan apa yang telah berlalu. Kalau tidak takut, itu apa yang akan ada di hadapan ke depan. Kalau tidak bersedih dari apa yang sudah berlalu, berupa anak-anak yang telah ditinggalkan, begitu juga keluarga yang telah ditinggalkan, atau kehidupan masa lalu di dalam dunia ini, dan apa-apa yang diliputi di dalam kehidupan tersebut, mereka tidak lagi bersedih dengan apa yang pernah mereka lakukan. Li'annahum qad saru ila ma huwa khairul lahum min dzalik. Karena mereka itu sudah berada, sudah menjadi ditempatkan pada tempat yang jauh lebih baik dari apa yang mereka hadapi di dunia ini. Jadi mereka tidak bersedih dan tidak pula merasa takut dengan apa yang mereka hadapi. Inilah balasan bagi orang-orang yang tulus dalam memberi. Dia memberi karena Allah, dalam fi sabilillah, dalam hal-hal yang dibenarkan oleh Allah, tentu hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, bagi makhluk Allah yang lainnya. Ini dalam hal-hal mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 balasan yang Allah berikan untuk mereka. Pertama, balasan itu spesial di sisi Allah, spesial khusus di sisi Allah. Yang kedua, mereka tidak memiliki rasa takut untuk menghadapi hari kiamat. Yang ketiga, mereka tidak bersedih dengan apa yang telah berlalu dalam hidup mereka di dunia. Mudah-mudahan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang Allah janjikan tersebut. Allahumma amin. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Perlu kita ketahui juga bahwa sifat di dalam mengungkit-ungkit pemberian itu sebenarnya adalah kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah. Allah yang berhak menagih. Seperti ketika seseorang meninggal nanti, ya, seseorang sudah ditempatkan dalam neraka. Allah tanya lagi, Allah tagih lagi. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberi umur kepada kalian? Ditagih sama Allah. Pemberian Allah. Begitu juga yang lain-lainnya. Allah lah yang berhak untuk menagihnya. Tentang apa yang Allah turunkan berupa air hujan, tentang kehidupan di dunia ini, tentang harta, ya. Kita akan ditanya lagi oleh Allah, akan ditagih oleh Allah. Wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kita akan ditanya kembali oleh Allah tentang nikmat Allah ini. Dan ini yang berhak untuk menanyai, untuk mengungkit-ungkit itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang
memiliki sifat suka mengungkit-ungkit pemberian, berarti dia sedang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa para ulama meletakkan ke dalam salah satu di antara dosa-dosa besar. Karena perkara ini sangat fatal, sangat berat. Ini fatal yang pertama, dia sedang menandingi sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara nama Allah juga Al-Mannan. Orang punya nama Abdul Mannan. Tayyib. Ini menunjukkan bahwa Allah yang berhak untuk itu. Manusia tidak berhak untuk meminta, tidak mengungkit-ungkit pemberian yang pernah dia berikan kepada orang lain. Karena ini perkara adalah perkara masalah akidah. Begitu juga kenapa fatal pemberian pembahasan Al-Mannan ini, kenapa fatal sekali kalau ada sifat suka mengungkit-ungkit pada diri seseorang. Yang kedua, yaitu seseorang merasa dialah yang memberi rezeki pada orang lain. Merasa berjasa. Marasolah banyak kuanan agiah ke orang. Marasolah banyak baragiah ke orang. Marasolah di awak puluh orang tu berjaya. Di awak puluh di jasa awak puluh orang tu medeko medetu. Kok ndak di awak dulunya ndak kamu deko dah. Ndak takana dulu, lah babalian rumah, ndak takana dulu lah basekolahan, ndak takana dulu lah bakuliahan, ndak takana dulu dan sebagainya. Bahasa sabui begitu. Sehingga dia merasa dialah yang memberi rezeki kepada orang itu. Ini fatal. Ini permasalahan yang fatal, lagi-lagi berkaitan dengan masalah akidah. Dia merasa dirinya lah yang telah memberikan rezeki kepada orang yang pernah dia bantu, baik dengan barang-barang atau hartanya, begitu juga dengan jasa-jasanya. Kau ndak ada awak dulu, kau ndak akan modeko dah. Kau ndak ada awak, ndak ada awak modeko, ndak akan jadi kau dah. Sekolah kau ndak akan jadi. Kau de awak dan sebagainya. Ndak takana dulu awak balatiah-latiah modeko mencarikan kemari, menurui orang kian kemari. Awak junan yo tanya. Kok ndak ada awak ndak jadi. Alah terlalu bangga. Berbangga-bangga diri dengan apa pencapaian prestasi yang pernah dia lakukan. Akhirnya diungkit-ungkit. Dan ini sungguh sangat menyakitkan bagi orang-orang yang mendengarnya. Sangat menyakitkan. Berapapun yang pernah kita keluarkan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk kebaikan, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui, sebenarnya yang butuh itu adalah kita. Kita yang memberi itu yang butuh. Butuh kesempatan untuk beribadah kepada Allah dengan sedekah. Kita yang butuh. Kita justru mencari-cari orang, mana orang-orang yang mau menerima sedekah saya. Kita butuh. Supaya dinilai di sisi Allah. Supaya Allah menerimanya. Kita yang butuh. Ibadah kita, pemberian kita, berupa walaupun kita berkurban, membayar zakat, pemberian, berinfak, memberikan hibah, memberikan sedekah, memberikan hadiah dan sebagainya. Dalam rangka ketaatan kepada Allah, ada kesempatan kita untuk beribadah. Coba seandainya tidak ada lagi orang-orang miskin. Semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masih adakah kesempatan kita untuk bersedekah? Semua sudah kaya, tidak butuh lagi. Semua sudah punya fasilitas, bahkan lebih mewah dari apa yang kita punya. Apakah kemudian mereka butuh lagi dengan bantuan uluran tangan kita? Tidak. Justru adanya mereka, orang-orang lemah, orang-orang fakir miskin yang hidup di lingkungan kita, sebenarnya itu kesempatan emas bagi kita, ikhwati fiddin. Itu adalah kesempatan spesial yang Allah berikan kepada kita. Allah hadapkan kepada kita. Inilah ladang untuk kita beramal, untuk beribadah. Sehingga apa yang kita berikan itu, pertama akui ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah, amanah dari Allah yang harus kemudian dikeluarkan untuk hal-hal yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam artian untuk menguasai orang yang kita beri. Ini diantara faktor-faktor jemaah yang kami muliakan. Di antara faktor-faktor kenapa seseorang itu suka mengungkit-ungkit pemberian. Di antaranya yang pertama, ingin dibalas di dunia. Minimal ucapan terima kasih.
Orang kolah dia ndak pandai batarimo kasih. Batarimo kasih itu ndak lo pandai tu. Masya Allah, subhanallah. Apa itu yang kita harapkan dari orang yang kita beri? Walaupun ikhwati fiddin, ketika posisi kita sedang diberi, lain cerita. Kalau posisinya kita sedang dibantu orang lain, itu lain cerita. Betul kita harus berterima kasih. Bahkan harus membalasnya. Faman sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, kata Nabi SAW. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah, berusaha untuk membalasnya. Fa illam tajidu fad'u lahu. Kalau kalian tidak punya sesuatu untuk membalas, minimal doakan orang itu. Bahkan dalam suatu riwayat hadis, hatta ra'aitumum annakum qad kafa'tumuh, sampai kalian menyaksikan dengan doa kalian tersebut sudah bisa membalas mereka. Sampai kalian menyaksikan efek dari doa kalian itu bisa membalas pemberian orang itu. Ini dari sisi orang yang diberi, orang yang dibantu. Betul, kita harus pandai berterima kasih. Tetapi posisinya saat kita membantu, memberi, jangan harapkan itu. Jangan harapkan ucapan terima kasih dari orang lain, apalagi balasan di dunia. Maka faktor yang pertama di antara yang menyebabkan orang menjadi suka mengungkit-ungkit pemberian adalah ingin mendapatkan balasan segera di dunia. Yang kedua, ingin dikenal dan dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ingin dikatakan sebagai orang dermawan. Ingin mengingatkan orang lagi. Oh ya dulu dia begini. Oh ya dulu dia telah memberikan ini dan itu. Oh ya dulu itu begini. Akhirnya orang lain segan. Orang lain merasa tak nyaman, tak enakan. Merasa tak lamanya. Kad diingatkan tentang kok kesalahannya takananya. Dia dulunya pernah magiawa, kok pernah kok diingatkan kesalahannya, kok atai ketek lo hatinya, anda muanya magiawa sudah tulai. Ini fatal jemaah. Dan ini berbahaya apalagi dalam dakwah. Dalam dakwah. Ketika kita sudah memberikan sesuatu untuk dakwah, pembangunan masjid kah? Atau pengadaan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan dakwah kah? Atau kita telah mengutus seorang dai ke sana dan ke sini kah? Atau kita pernah melakukan ini dan itu? Masya Allah, itu perkara besar. Itu adalah sedekah dalam ranah dakwah fi sabilillah. Maka jemaah yang kami muliakan, di sini ujian yang Allah berikan kepada kita. Jangan batalkan. La tubtilu sadaqatikum bil maddi wal adha, kata Allah. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya. Dan dengan hal yang menyakitkan orang yang menerima sedekah tersebut. Ini perkara besar. Dan mudah-mudahan catatan amal kebaikan ini besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah kita kerahkan, baik jasa kita sebagai orang terpandang, sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang memiliki jabatan ini dan itu dalam masyarakat dan sebagainya. Kita mudahkan jalur dakwah ini. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk berdakwah dengan jalur yang kita miliki. Alhamdulillah kita punya kesempatan harta dengan harta yang kita miliki untuk jalan dakwah. Ini kesempatan besar dan ibadah besar. Jangan sampai kita batalkan. Bahkan jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang kita ketahui mereka itu sangat menyembunyikan amalan-amalan sedekah-sedekah mereka. Luar biasa. Karena mereka paham sekali. Alhamdulillah ini hidayah dari Allah. Bahwa apa yang mereka kerahkan itu biarlah Allah yang membalasnya. Masya Allah. Sehingga dia tidak ingin disebut, tidak ingin dikenal, tidak ingin namanya diketahui banyak orang. Kalau mulai muncul orang membicarakan dia tentang kebaikannya, dia langsung tegur, jangan sebut, jangan sebut. Masya Allah, tidak ingin untuk dikenal sebagai orang yang dermawan. Ini luar biasa. Ini faktor kedua, ada orang-orang yang pemberiannya cuma sedikit bahkan, tetapi ingin sekali tampil, ingin sekali dikenal berkat jasa saya, berkat ini pemberian saya dulu begini dan begitu. Ingin kemudian ketika orang-orang sudah dewasa yang telah dia berikan jasanya itu, ingin juga ikut. Na'udzubillah, ini pernah kita dapati ada seseorang, ya kita tidak ingin sebut namanya, ya di suatu tempat, di perantauan tentunya, ya, kita diajak mampir ke sana bersama rekan-rekan mahasiswa yang lain dekat situ.
Na'udzubillah. Subhanallah, ini ucapan yang untuk mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Apa katanya? Tahu enggak situ? Ustadz yang terkenal sekarang itu katanya. Tahu enggak kalian katanya? Itu dulu istirahat kuliah, main ke tempat buat. Sikonya lalu, sikonya makan. Payahnya di kosnya kamarinya tuh. Tasabui jamaah. Na'udzubillah. Kita mendengar nama seorang ustadz yang Masya Allah. Seorang ustadz kibar. Ustadz yang sudah dikenal keilmuannya. Disebut oleh orang ini dengan sebutan demikian. Tahu enggak kalian, dulu masa kuliahnya di sini mainnya itu. Di sini dia makan siangnya itu. Makan malamnya, nginapnya di sini itu. Apa manfaat disebut? Apakah ingin terkenal juga seperti beliau? Ingin, oh Masya Allah, antum dermawan, antum begini, begitu. Apa manfaatnya? Kalau memang itu yang telah terjadi, ya beliau Ustadz kita tersebut telah ya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan besar. Dengan fasilitas yang beliau berikan sampai seorang ustadz itu menyampaikan dakwahnya keliling Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Ini wasilah besar yang dia sedang berikan kepada, yang telah dia berikan kepada ustaz. Kenapa harus disebut-sebut? Na'udzubillah. La tubtilu sadaqatikum, kata Allah. Jangan kalian batalkan, jangan kalian hapuskan sedekah-sedekah kalian dengan sebab kalian menyebut-nyebutnya, kata Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada yang lain di antara faktor-faktor kenapa seseorang itu ingin memiliki sifat manan, suka menyebut-nyebut pemberian. Yaitu karena ada maunya ketika bersedekah. Ada maunya. Biarlah dibantunya kini, kok lah kadangnya soalnya kan tolong awak aja. Kok payah awak besok ini nolong awak leh. Nah, ada maunya. Termasuk jemaah yang kemuliaan, mohon maaf. Bisa jadi terjadi ini dalam apa? Kasus berkeluarga, dalam rumah tangga. Dikadangan anakku, biarlah nanti kalaulah kadangnya nyolonan membantu wale. Disebut-sebut. Akhirnya ketika anak sudah tumbuh dewasa, sudah tumbuh mulai remaja, mulai bisa berpikir, oh nak, apa aku dan menggadangan situ? Ndak takana dulu modeko, ndak bekana dulu barabiaya kuliah, barabiaya sekolah, bara kehidupan sehari. Pak dulu yang membiayai. Alhamdulillah. Ini tidak bagus jemaah. Ini bisa membatalkan amalan kita, bisa membatalkan pemberian kita kepada anak. Kita membesarkan anak itu lillahi ta'ala, memberi nafkah kepada mereka lillahi ta'ala, bukan kemudian untuk agar anak ini membalasnya, enggak. Biar Allah yang membalas. Maka kalau kita didik dia menjadi anak yang saleh, insyaallah Allah berikan balasan dengan itu untuk kita. Kesalehan anak itu adalah balasan untuk kita. Al-walad min kasbil walid, kata para ulama. Anak itu adalah hasil jerih payah orang tua, sudah otomatis. Anak berbuat kebaikan, orang tua pun dapat kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak. Maka tak perlu kita kemudian menuntut kepada anak ketika dia salah, ketika dia keliru, menyebut-nyebut pemberian, dak takana dulu modeko, dak takana lahayah lagi hamkon, dak takana modeko dulu ketika situ sakit dan sebagainya. Nauzubillah. Ini karena ada mau biasanya. Ya, kita harus ingat nih jemaah, faktor-faktor ini supaya tidak ada dalam diri kita. Makanya kita harus bersihkan sifat-sifat demikian. Maka ketika kita sudah tahu faktor-faktornya, kita menyingkir, kita hindarkan diri kita jangan masuk dalam perangkap iblis tersebut. Ada juga faktor, ya, ada maunya ini mungkin dalam rangka ya, kepentingan politik. Hendaklah bagi aku bersumbangan kau, bandak tak pilih jawab. Akhirnya tarik balik pemberian. Karpet di musola lah tak kambang rancak. Tibonya. Tak mana ambil dia. Bandak kalian pilih. Ambil pada dia. Ini ya Allah. Halal yang karena seseorang itu ada maunya. Lagi-lagi ingin dibalas di dunia. Dia mengharapkan sesuatu yang balasan tersebut tidak layak diharapkan.
Ya, karena ada hal besar yang sedang dijanjikan oleh Allah, kenapa justru mengambil apa yang ada di sisi manusia? Ini suatu hal yang hina. Begitu juga diantaranya orang-orang yang memiliki sifat suka mengungkit-ungkit pemberian ini karena ingin menguasai orang yang telah diberi sedekah. Ingin menguasai orang tersebut. Jadi salah seketik orang tu bekom, ndak namuah ikut, nak muah patuh aja. Ndak tekan dulu. Langsung dipacik kartunya. Ndak tekan dulu. Ndak ambunan dulu mereka. Ndak ingin menguasai orang ini. Ya, orang ini tidak mau bekerja dengan dia, orang ini tidak mau melayani dia dengan baik, Ya, orang tidak mau mengikuti, menuruti perintahnya orang ini, kemauannya tidak mau diikuti, langsung dikeluarkan kartu. Tak ingat kamu dulu begini dan begitu. Lihat jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata sifat manan ini dari kalangan manusia yang paling durjana, yang paling durhaka, telah dicontohkan pertama sekali oleh siapa? Fir'aun, la'natullah alaihi. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 17, 18 dan seterusnya. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk mendakwahkan siapa? Fir'aun. Ya. An arsil ma'ana bani Israel. Nabi Musa datang meminta kepada Fir'aun, mendakwahkan Fir'aun, lepaskan Bani Israel ini. Jangan perbudak mereka. Lepaskan Bani Israel ini. Ini diantara dakwahnya. Ya, diantara yang lain tentu yang utama adalah dakwah tauhid. Diantaranya ini, melepaskan Bani Israel dari genggaman perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Qala alam nurabbika fina walida wa labithta fina min umurika sinin. Lihat. Wahai Musa, bukankah dulu kamu itu tumbuh dalam keluarga kami? Bukankah dulu ketika kamu kecil, kamu itu tumbuh dalam keluarga kami, dalam binaan kami? Ya. Dan kamu telah hidup bersama kami dalam menikmati apa yang kami hidangkan. Sini bertahun-tahun, dalam umurmu yang bertahun-tahun. Bukankah dulu ketika kamu kecil, siapa mengasuh kamu? Kami membesarkan kamu, dan seterusnya. Ini ungkapan siapa jemaah? Fir'aun. Inilah diantara ya hal-hal yang sangat tercela. Karena memang Fir'aun ini ya, telah mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya ini Rabb kalian yang paling tinggi, Tuhan kalian yang paling tinggi, yang bisa mematikan, bisa menghidupkan. Sekarang dia ungkapkan itu kepada Nabi Musa. Apakah mau mensejajarkan diri kita masuk ke dalam level-level Fir'aun ini? Ke dalam golongan-golongan Fir'aun ini, na'udzubillah. Ini suatu kedurhakaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fir'aun ini ingin menguasai Nabi Musa. Jangan pandai-pandai lo menasihati yang boleh. Lu lah mereka lah baraja sama gian. Kini jangan pandai-pandai lo mengecek kau dia itu. Jangan pandai-pandai lo menyalah-nyalahan dulu le. Kini le gitu. Jangan pandai-pandai lo menyalah-nyalahan kini le. Batu, ndak dulu orang situ tinggal sama. Ndak dulu ketika ketek tinggal semua. Ndak situ ketika ketek ambunan magihko nan magihko. Jangan kini pandai-pandai lo menyalah-nyalahan le. Ada sifat-sifat tersebut dalam Fir'aun. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga ini perlu menjadi peringatan bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ungkapan yang baik. Ini lanjutan dari ayat yang tadi surat Al-Baqarah ayat 262 tadi. Lanjutannya bahwa Allah katakan, ungkapan yang baik, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu jauh lebih besar. Lebih besar nilai pahalanya daripada sedekah yang nilainya besar. Sedekah apapun bentuknya secara umum, tetapi diikuti setelah sedekah itu hal yang menyakitkan orang lain. Diikuti dengan apa? Hal yang menyakitkan orang lain. Maka masih mending orang berbicara baik setiap hari.
Tapi dia tidak punya uang untuk sedekah. Masih baik dia. Ya. Daripada seseorang punya banyak hal untuk disedekahkan, tetapi suka menyakiti orang lain dengan sedekahnya tadi. Di antara hal yang menyakitkan tersebut adalah ucapan atau ungkapan mengungkit-ungkit pemberian. Ai min kalimatin thayyibah wa du'ain lil muslim, maka disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ungkapan yang baik, perkataan baik itu diantaranya adalah ucapan kalimat-kalimat yang baik berupa doa untuk orang lain, untuk manusia, untuk kaum muslimin yang lain, atau maghfirah atau pemberian maaf, yaitu ghafara man zalama qawliyan atau fi'liyan, dia memaafkan orang lain yang menzalimi dia dengan cara ungkapan, dengan cara perbuatan, dia maafkan orang lain. Jadi dua hal di sini. Pertama perkataan baik, kedua suka memaafkan. Itu memiliki pahala yang jauh lebih besar daripada min sadaqatin yatba'uha adza. Min sadaqatin ahabba ila Allah min qaulin ma'ruf. Disebutkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sadaqatin ahabbu ila Allah min qaulin ma'ruf. Tidak ada sedekah yang jauh lebih besar di sisi Allah dibandingkan dengan perkataan yang baik. Ai ma ta'rifuhul qulub wa la tunkiruh. Perkataan yang ma'ruf ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, perkataan yang diterima oleh hati dengan lapang dan hati tidak mengingkarinya. Wa yadkhulu fi dzalika kullu qaulin karim, termasuk di dalamnya adalah setiap perkataan yang mulia, fihi idkhalus surur ala qalbil muslim, yaitu perkataan yang bisa mendatangkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Wa yadkhulu fihi raddus sa'il bil qaulil jamil wad du'a, termasuk juga di dalam perkataan yang baik itu adalah menolak baik-baik orang yang meminta, begitu juga mendoakan mereka. Wa inna makanal mannu bis sadaqah mufsidan laha muharraman, dan sesungguhnya bahwa mengungkit-ungkit pemberian itu justru merusak dan dia diharamkan di dalam agama kita. Li'annal mannata lillahi ta'ala wahda, karena sifat mengungkit pemberian ini khusus milik Allah satu-satunya. Wal ihsanu kulluhu lillah, dan perbuatan baik itu seluruhnya karena Allah. Fal abdu la yamunnu bi ni'matillahi wa ihsani wa fadli wa huwa laysa mannah wa huwa laysa minhu wa aidan fa innal mana musta'bidun liman yamunnu alaih. Maka seorang hamba yang sebenar-benarnya dia tidaklah hamba Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah meminta agar pemberiannya tersebut kemudian diungkit-ungkit, dan sesungguhnya orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian pada dasarnya dia ingin memperbudak orang yang telah dia beri tersebut. Wadzul wal istib'ad la yanbaghi illa lillah, adapun kehinaan, menghinakan diri dan menjadi hamba hanyalah kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa azan kita? Masyaallah, sudah mulai jauh sekali mundur. Taib ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi jelas bagaimana yang dijelaskan para ulama tadi, bahwa sesungguhnya perbuatan atau ungkapan yang memungkit-ungkit pemberian itu hanyalah kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh seseorang menandingi Allah dalam hal demikian. Maka di antara faktor tadi juga disebutkan, fa innal man musta'bidun liman yamunnu alaih. Orang yang suka Fainal manna, orang yang suka menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian, pada dasarnya dia ingin memperbudak orang lain. Dia ingin menguasai orang lain yang pernah dia bantu, pernah dia tolong, pernah dia berikan sesuatu berupa manfaat, harta ataupun jasa. Ini pada dasarnya seseorang sebagaimana yang tadi kita jelaskan di antara sifat Fir'aun yang ingin sekali orang tunduk kepada dia, bahkan ingin mempertuhankan dia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annal manna wal adha bis sadaqah kabiratun min kaba'irudz dzunub, bahwa sesungguhnya perbuatan suka mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit sedekah itu di antara dosa-dosa besar. Wajhu dzalik, sebabnya di antara sebabnya adalah tertibul uqubah ala dzanbi yaj'aluhu min kaba'iriz dzunub. Karena Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan adanya balasan, adanya azab, ya, adanya dosa yang langsung disebutkan dengan perkara ini.
Ya, maka ini diantara ciri-ciri dosa-dosa besar. Ketika suatu larangan, setelahnya langsung disebutkan ancaman. Ya, ada larangan, tidak sekedar larangan, tetapi ada ancaman setelah larangan tersebut. Ya, maka inilah menjadi sebab kenapa para ulama memasukkan perbuatan mengungkit-ungkit pemberian ini ke dalam ranah dosa-dosa besar. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 264-nya, lanjutan dari ayat yang kita bahas 2 ayat sebelumnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, menghapuskan sedekah-sedekah kalian. Ya, makna menghapuskan sedekah yaitu menghapuskan pahalanya, tidak jadi dapat pahala. Ini maknanya la tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Dengan cara apa? Bil manni wal adza, dengan cara menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya, begitu juga dengan cara menyakiti orang lain di balik pemberian sedekah tersebut. Disebutkan oleh seorang ulama bernama Al-Wahidi rahimahullah taala, huwa an yamun bima a'ta wa qala al-kalbi bil manni 'ala Allah fi sadaqatihi wal adza li sahibihi. Bahwa yang disebut dengan manan di sini yaitu orang yang mengungkit-ungkit dengan apa yang pernah dia berikan. Begitu juga di antara ulama yang bernama Al-Kalbi rahimahullah taala, beliau katakan yaitu dengan apa yang tadinya sudah dia berikan berupa sedekah karena Allah, lalu dia batalkan karena dia sebut. Ya. Begitu juga wal adza li sahibihi, dengan memberikan hal yang menyakitkan untuk orang yang telah diberikan atau orang yang menerima sedekah dari dia tersebut. Barakallahu fikum. Hatannya. Baik, mungkin kita hatan dulu supaya agak tenang sedikit. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yaitu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga golongan manusia, ada tiga kategori manusia yang pada hari kiamat mendapatkan ancaman. Di antaranya ancaman pertama adalah la yukallimuhumullah. Allah tidak ajak dia berbicara. Allah tidak ajak mereka berbicara. Wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak melihat kepada mereka di hari kiamat. Allah tidak melihat kepada mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim. Yang ketiga, Allah tidak mensucikan dosa-dosa mereka. Allah tidak mensucikan mereka. Yang keempat, walahum adzabun alim. Bagi mereka itu adalah azab yang perih, azab yang pedih. Jadi ada 4 ancaman langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-musbil, yaitu orang yang menjulurkan pakaian, baik itu celana atau sarung, dari atas ke bawah melebihi mata kaki. Musbil namanya, melebihi mata kaki. Wal mannan, yang kedua adalah al-mannan tadi, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Wallahi, ko barang ko segi ko modalnya, ketek mau ambil untungnya, kini dibeli orang. Padahal dia bohong. Dalam artian di sini dia jadikan Allah Subhanahu wa taala untuk penglaris dagangannya. Nama Allah dia pakai untuk penglaris dagangannya. Dia bersumpah supaya barangnya laku terjual. Ini diantaranya. Maka dalam hal ini ada 3 kategori manusia. Yang pertama adalah al-musbil. Huwa alladhi yusbilu izarahu aw thiyabahu aw qamisahu aw sarawilahu hatta yakuna ila al-qadamain. Yaitu yang disebut dengan musbil, disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullah taala, yaitu orang yang menjulurkan sarungnya atau thiyab, pakaian-pakaian ya seperti jubah ini, aw qamis atau baju panjang, aw sarawilahu atau celananya, hatta takuna ilal qadamain, sampai melewati kedua mata kaki. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Apapun yang dijulurkan berupa pakaian melebihi mata kaki, maka dia diancam dengan neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari dari jalur Abu Hurairah. Wa fil hadithi aidan, dalam hadis yang lain juga disebutkan, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan lain ya, yang tidak masuk surga. Tidak masuk surga maksudnya di sini ya, dia selama dia adalah seorang muslim, berarti tidak masuk surga dalam artian tidak langsung masuk surga, tetapi diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Selama ada ya mithqala dzarratin min iman, masih ada sebesar biji sawi di dalam berupa keimanan dalam hati, dalam jiwanya. Tayyib. Jadi tidak masuk surga. Siapa mereka? Al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mudmirul khamr, orang yang suka meminum khamar, kecanduan minuman keras, ini pernah kita bahas. Wal mannan, yang ketiga adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Tayyib. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Ahmad At-Tabrani, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Tayyib. Jadi di sini setidaknya dalam 2 hadis ini disebutkan ya, Al-Mannan ini dideretkan dalam dosa-dosa besar yang lain. Dimasukkan dalam deretan-deretan dosa besar yang lain, bahkan ketika disebutkan dosa besar yang lain 2 kali termasuk di dalamnya Al-Mannan tadi.
Ya, dia dideretkan pertama dengan orang-orang yang ya musbil, kemudian orang-orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu, ada di dalamnya al-mannan. Kemudian dia dideretkan juga dengan al-aquli walidai, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, begitu juga pecandu khamar. Ya. Maka sudah jelas, maka al-mannan ini kategori di antara kategori dosa-dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi aidan, dan juga di dalamnya terdapat, di dalam hadis, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala mannan. Tidak akan masuk surga orang-orang yang pelit, begitu juga orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya, adapun al-khabb di sini, ya, orang yang disebut dengan al-khabb di sini adalah dzul makri wal khadi'ah. Orang yang suka membawa makar, tipu daya, suka membinasakan orang lain dengan trik-triknya. Ya, itu dengan al-khabb di situ. Ya, dia suka ya mencelakakan orang lain, ya, suka berbuat makar, menipu orang lain dengan trik-trik tipu daya yang luar biasa. Ini juga terancam tidak akan masuk surga. Wal mannan huwa alladhi yu'ti syai'an aw yatasaddaqu bihi thumma yamnu alaihi. Begitu juga al-mannan sudah kita jelaskan tadi, orang yang sudah suka mengungkit-ungkit apa yang pernah dia sedekahkan. Wa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iyyakum wal mannu bil ma'ruf fa innahu yubtilu syukra wa yamhaqul ajra. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian terhadap perbuatan mengungkit-ungkit pemberian berupa kebaikan yang telah kalian lakukan, karena mengungkit-ungkit tersebut yubtilu syukra, dia membatalkan rasa syukur kepada Allah, wa yamhaqul ajra, dan ia pun menghapuskan balasan dari Allah. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang telah kita bahas tadi. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika wasami'a ibnu Sirin rajulan yaqul ahsantu ilaika wa fa'altu faqala lahu ibnu Sirin uskut fala khaira fil ma'rufi idza uhsiya wa kana ba'dhum yaqul man manna bi ma'rufi saqata syukruhu wa man a'jaba bi 'amalihi habata ajruhu. Yaitu pernah suatu ketika terdengar oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Sirin. Terdengar oleh beliau seorang laki-laki, ya, seseorang yang berkata, ahsantu ilaika, aku telah berbuat baik kepada anda. Ya, saya pernah berbuat baik begini dan begitu. Nak dulu lah hello awak kat situ. Lah hello lah model ko lah, pernah bagi ko lah awak fasilitasi ko dan sebagainya. Disebut-sebut terus. Ahsantu ilaika, aku telah berbuat baik kepada anda. Ya, wa fa'altu, dan aku telah lakukan ini. Lah awak model koan, lah awak elo-elo, lah berjadi ko dan sebagainya. Ya, disebut-sebut, bahkan ya, anak padusi walau nikahno ka situ. Sampai-sampai itu disebut, ya. Ini diantara ya ungkapan-ungkapan yang muncul hari ini jemaah yang kami muliakan. Banyak hal yang dahulu teringat. Maka orang-orang yang baik itu seharusnya dia apa yang pernah dia berikan kepada orang lain sudah lupakan. Jangan diingat-ingat lagi supaya tidak diungkit-ungkit. Ya, supaya tidak disebut-sebutkan kepada orang lain. Tetapi beda halnya, ya, ini tentu perlu kita bedakan antara orang yang memberi kemudian mengungkit-ungkit pemberian dengan orang lain yang mengingatkan. Ada 3 orang di sini, ya. Dia katakan begini, ya, untuk ya mengingatkan, menyadarkan dia terhadap jasa orang tuanya. Antum harus berbuat baik kepada orang tua. Bukankah orang tua antum dulu pernah begini, telah memberikan antum ini, ibu antum telah membesarkan antum, telah melahirkan, telah memberikan ini dan itu. Ya. Ini dia sebagai orang ketiga. Bukan pemberi, bukan penerima. Tapi sebagai orang ketiga. Ini boleh, tidak ada masalah. Ya. Maka ini
perlu untuk menyadarkan orang lain supaya pandai bersyukur kepada Allah pertama, kemudian pandai berterima kasih kepada makhluk Allah. La yashkurullah man la yashkurul makhluk. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah apabila dia tidak pandai berterima kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang ketiga ini dia mengingatkan, ya, antum ya harus pandai menghargai orang lain. Bukankah dulu dia telah begini kepada antum, telah berjasa kepada antum begini dan begitu. Ini boleh, tidak ada masalah. Ya, dalam rangka diantaranya untuk dakwah. Begitu juga untuk islah, memperbaiki hubungan antara seseorang. Termasuk tadi yang kita jelaskan, antara seseorang dengan orang tuanya. Diperbaiki hubungan dengan cara menyadarkan akan jasa-jasa yang pernah diberikan oleh orang tuanya kepada dia. Ini dalam rangka dakwah. Adapun kalau yang dimaksud dengan mannan dalam pembahasan kita, yaitu orang yang langsung berhadapan dengan orang yang dia beri. Ya, orang yang langsung berhadapan dengan orang yang pernah menikmati jasanya, pernah menikmati pemberiannya. Kita sebut, bukankah begini dahulu? Ya, bahkan ditanya, baju yang pernah pakai dulu, Anda pernah pakai nampak? Na'udzubillah. Kenapa ditanya? Buku dulu yang pernah dibalikan, laptop dulu yang pernah didonasikan, Anda pernah nampak? Anda pernah pakai? Kenapa ini? Akabahnya? Na'udzubillah. Ini juga bagian dari mannan. Ya, ada termasuk juga orang-orang yang ikut berdonasi misalnya, ya, di dalam pembangunan masjid. Ya, tiba-tiba ada kesalahan dari orang yang mengurusnya, orang yang telah keliru misalnya dalam mengurusnya. Ya, disebutkan, bukankah ini dulu kita sudah ya bantu, telah kita ini kan, kenapa sekarang disalahgunakan? Kenapa? Ya, ini juga hal yang tidak boleh. Ya, bagaimanapun bentuk pemberian tersebut, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita terlibat sebagai pemberi, sudah diam dengan apa yang pernah kita berikan, walaupun qaddarallah wa ma sya'al, Allah mentakdirkan ada kekeliruan, ada kesalahan di situ, ada hal-hal yang mungkin ya perlu misalnya direnovasi, ya, misalnya kita dulu pernah membangun masjid, musalla, tapi kecil, tiba-tiba ini mau direnovasi. Lalu kita sebagai orang yang pernah berdonasi, kita sebut-sebut, ini kan donasi saya, ini dulu saya yang bangun, ini dengan kau. Itulah jadi masalahnya. Jadi jamaah yang kemuliaan, apa yang pernah kita berikan kepada orang lain, ya kita berikan dalam bentuk donasi atau dalam bentuk jasa, sudah lupakan. Ya. Tidak perlu kemudian kita mengungkapnya, tidak perlu kita mengingat-ingatnya, tidak perlu kita merasa bangga dengan apa yang kita lakukan tersebut. Ingatlah jemaah yang kami muliakan, diri kita ini, nasib kita ini belum tentu, ya, dengan apa yang pernah kita lakukan, bukan itu jaminannya. Tetapi bagaimana akhir kehidupan kita, itu jaminannya. Bagaimana akhir kehidupan kita? Diri kita bukan apa yang kita lakukan dulu, bukan kita yang dulu, bukan kita yang sekarang bahkan, tapi apa nanti di akhir kehidupan kita. Maka kita harus istiqamah di atasnya. Ya, alangkah meruginya seseorang ketika sudah berbuat baik bertahun-tahun, telah dia besarkan, dia asuh orang lain bertahun-tahun, telah dia didik orang bertahun-tahun, bahkan sebagai guru contohnya juga. Ya, dia telah berbuat baik kepada murid-muridnya. Qadarullah ma syaa. Kemudian murid-muridnya ini ditakdirkan oleh Allah sesat misalnya, dia pun tak boleh menuntut. Bukankah antum dulu sama ustaz, telah ustaz fasilitasi ini, ustaz kasih, ustaz berbuat baik ke antum, udah ustaz ajarkan begini. Tak perlu disebut. Qadarullah, sudah selesai. Ya. Maka sudah, apa yang pernah kita berikan, mau bentuknya ilmu, jasa dan sebagainya, ya, serahkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di awalnya berhusnuzon, ya, kita di awalnya berprasangka baik. Apa yang pernah kita berikan ini kita sudah cek, orang ini amanah dalam membangun sekolah misalnya, dalam membangun ya masjid misalnya. Kita amanahkan, kita tahu dalam keadaan demikian, ya sesuai dengan pengetahuan kita, ini orangnya amanah. Kita amanahkan donasi kepada dia. Ya. Setelah itu selesai. Walaupun suatu saat, walaupun kemudian disalahgunakan, dipakai, ya kita nggak tahu kan bagaimana orang yang tadi kita pandang amanah tiba-tiba melenceng, tiba-tiba sesat, tiba-tiba berpaling dari ajaran Allah di atas manhaj salaf ini.
Kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka nanti. Dan itu di luar kemampuan kita. Maka sudah, jangan kita bersedih dengan apa, jangan kita kemudian mengungkit-ungkit dengan apa yang pernah kita lakukan. Ya, kalau sekedar bersedih ya wajar, tapi biasa. Tetapi kalau kita kemudian mengungkitnya, ini jadi masalah. Ya, bukankah ini dulu kita ingin masjid ini di atas manhat begini, di atas bagus. Kemudian kenapa setelah terbangun jadi begini dan begitu? Ya, ini perlu kita waspada dari hal-hal yang bisa membatalkan amalan kita tersebut. Maka didengar oleh Ibnu Sirin ketika seseorang mengatakan kepada orang lain, ahsantu ilaika, aku telah berbuat baik kepada kamu dahulu, wa fa'altu, dan aku telah lakukan begini, aku telah lakukan begini. Faqala lahu Ibnu Sirin, maka Ibnu Sirin mengatakan kepada orang tersebut, uskut, diamlah kata beliau. Fala khaira fil ma'ruf idza wasiya. Tidak ada kebaikan, tidak ada balasan kebaikan di dalam perbuatan baik yang apabila dihitung-hitung. Tidak ada balasan kebaikan di dalam perbuatan baik yang Anda lakukan apabila perbuatan tersebut Anda hitung-hitung. Ya. Fala khaira fil ma'ruf idza uhsiya. Dan sebagian ulama mengatakan man bi ma'rufihi saqata syukruhu. Siapapun yang telah menyebut-nyebut pemberiannya, maka gugurlah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah mengungkit-ungkit pemberiannya, maka gugurlah pahala sedekahnya karena dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala, ini tentu suatu hal yang perlu kita jadikan pelajaran dalam diri kita. Ya, bagaimanapun kita telah memberi kepada orang lain, ya, tentunya kita harus pahami bahwa harta yang kita berikan tersebut sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil prestasi kita, bukan kita yang ciptakan harta tersebut, bukan kita yang ciptakan kekuatan dalam diri kita untuk mencari harta, untuk bekerja, bukan kita yang ciptakan itu, tetapi justru kitalah yang mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapati kemuliaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Akuilah hadza min fadli rabbi, ini aku dapatkan karena kemuliaan yang Allah berikan untukku. Aku itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai bentuk kesombongan yang kita rasakan dalam diri kita sehingga mengungkit-ungkit pemberian yang pernah kita lakukan tersebut. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana syair yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, la tahmilanna minal anam bi an yamunnu 'alaika minhu wakhtar li nafsika hadhaha wasbir bi anna sabra jannah. Mananur rijali 'alal qulub ashaddu min waq'il asinnah. Janganlah engkau menerima kebaikan dari mereka yang pandai mengungkit-ungkit apa yang ada di hadapanmu. Pilihlah bagi dirimu apa yang menjadi bagiannya dan bersabarlah, karena sabar itu adalah surga. Ungkitan seseorang itu apabila melukai hati, itu lebih sakit daripada tusukan tombak. Na'udzubillah. Ya, ini hal yang menyakitkan jemaah yang kami muliakan. Walaupun di dalam ayat tersebut disebutkan oleh Allah, tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Disebutkan di situ, jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian dengan menyebut-nyebutnya dan hal yang menyakitkan. Padahal menyebut-nyebut pemberian itu juga termasuk dalam hal yang menyakitkan, menunjukkan ini disebut 2 kali dalam ayat. Penyebutan 2 kali pengkhususan, ya, bahwa al-man itu mengungkit-ungkit pemberian itu termasuk bagian dari adza, termasuk bagian dari hal yang menyakitkan, lalu disebutkan secara khusus sebagai mannya, menunjukkan itu ada takkid. Ya, ada penegasan di situ bahwa banyak orang yang tidak sadar, bahwa banyak orang selama ini lalai dengan apa yang pernah dia berikan kepada orang lain. Ternyata dia tidak mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, justru mengharapkan balasan dari orang-orang yang pernah dia kasihani, dia berikan dan dia santuni dan sebagainya. Barakallahu fikum, jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk berikutnya, ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita insyaallah
lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan bagi jemaah yang hadir di masjid juga kalau bisa ditulis pertanyaannya dan diberikan kepada panitia. Barakallahu fikum. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. mempergunakannya itu menyimpang. Apakah perlu kita koreksi atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang persoalan pemberian-pemberian yang tidak bisa, tidak boleh kita sebut. Kemudian kepada orang tua, kita berbuat bersedekah, tidak kita sebutkan namanya, tapi kita bersedekah, kita berbuat. Apakah secara langsung kepada orang tua sampai apa enggak? Apabila orang tua sudah meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang kami muliakan dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak kita. Barakallahu fikum. Pertama, tentang seorang anak yang telah diberikan oleh orang tua berupa pemberian-pemberian yang banyak sekali tentunya, atau fasilitas-fasilitas yang tentu saja orang tua menginginkan supaya fasilitas tersebut dipakai dalam hal yang baik, dalam hal mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu keinginan secara fitrah sebagai orang tua kepada anaknya. Sehingga jemaah yang kami muliakan, ketika anak tersebut menyalahgunakan pemberian kita, tadinya motor kita berikan untuk sekolah, tetapi di perjalanannya dipakai untuk pacaran misalnya, disalahgunakan. Tentu dalam hal ini perlu untuk diingatkan oleh orang tua. Tetapi cara mengingatkan anak bukan dengan cara kanlah apa balikan, bukan itu. Kanlah apa yang enggak. Anak, hartamu ini, motor tadi, Allah yang ngasih. Allah yang memberikan rezeki kepada Anda melalui Bapak. Ini harta milik Allah. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi kita mengingatkannya sebagai pemberian dari Allah. Apapun bentuk barangnya. Ya, kankah ini laptopnya, ya, yang Allah berikan kepada kita, nikmat dari Allah. Seharusnya dipakai dalam rangka taat kepada Allah, bukan untuk hal yang mendatangkan diri berbuat maksiat. Ya, bukan fasilitas untuk maksiat. Ya, ingatkan, motor yang diberikan oleh Allah itu bukan untuk pacaran. Itu rezeki dari Allah, pakailah untuk taat kepada Allah. Semoga Allah jadikan fasilitas ketaatan dan pahala di situ. Jadi begitu cara kita mengingatkan jemaah yang kemuliaan, dan wajib perlu kita ingatkan anak-anak kita, karena mereka pun adalah di bawah kepemimpinan kita. Kalau kita tidak mengingatkan mereka, masuk ke dalam dosa besar yang lain yang pernah kita bahas, yaitu ad-dayuth. Ya, man yuqirru fi ahli al-khabath. Orang yang membiarkan maksiat terjadi di tengah-tengah keluarganya. Kalau dia biarkan itu terjadi dalam keluarganya, harus dia ingatkan, Pak. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi kita cari, kita rangkai kalimat untuk menyadarkan dia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita jemaah yang memuliakan, mengingatkan anak kita tentang diri, ya kan, kadang anak-anak itu mereka ada yang merokok, kadang kita larang dia. Ya. Jangan merokok-rokok. Nah, itu kan badan awak. Mengapa larang-larang katanya? Itu kan badan awak. Termasuk ini jemaah kita ingatkan. Ini bukan badanmu. Ini Allah yang berikan kamu badan. Inna lillahi, kita ini milik Allah, badanmu ini milik Allah. Yang kamu pakai ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini akan dikembalikan kepada Allah.
Allah yang punya. Ya. Maka kita ingatkan ini punya Allah semuanya. Jangankan harta benda, badan kita pun milik Allah. Itu yang harus kita ingatkan kepada seseorang yang menyalahgunakan setiap pemberian melalui kita. Jadi kita tuh jemaah yang kemuliakan, walaupun sebagai seorang ayah hanya penyalur saja. Penyalur rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingatkan dengan demikian. Tetapi kalau justru kita mengingatkan anak dengan ini hasil ayah, lebih banyak anak tu yang jadi melawan ke ayahnya. Malah bertambah-tambah melawannya. Kalau mau kau mau minggat dari rumah le, ndak perlu bijak ke ayah le, bijak rumah dia kalau ada. Karena dia menganggap ini punya ayah. Tapi kalau seseorang diingatkan ini punya Allah, kamarnya kelari. Kamarnya kelari. Ya. Nak namu tinggal di bumi Allah kan kapai, kamar kapai. Pailah. Sebagaimana ini disebutkan oleh ulama yang bernama Ibrahim bin Adham, ya. Kalau engkau mau berbuat maksiat, ya carilah tempat di mana itu bukan milik Allah, carilah. Disitulah berbuat maksiat. Begitu kita mengingatkan anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat jemaah. Kemudian yang ditanyakan oleh bapak kita juga yang kedua, ya, bagaimana tentang seseorang yang bersedekah kemudian dia niatkan pahala sedekah itu untuk orang tuanya. Taib. Ya. Barakallahu fikum. Apakah langsung orang tua mendapatkan pahala dengan sedekah yang kita berikan? Ya, baik, barakallahu fikum. Sesuai dengan keumuman yang didapatkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, disebutkan para ulama, kesimpulannya, al-waladu min kasbil walid. Anak itu adalah hasil perbuatan orang tuanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak berupa kebaikan, maka pahalanya secara otomatis mengalir ikut juga kepada orang tuanya. Kenapa? Man dalla ala khairin falahu ajrun kafa'ilihi, kata Nabi SAW. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka orang yang menunjukkan tersebut dapat pahala sebagaimana orang yang melakukan pun dapat pahala. Dia hanya sekedar mengajarkan, orang lain yang mengamalkan. Orang yang mengamalkan itu dapat pahala, orang yang mengajar pun dapat pahala. Apalagi seorang anak terhadap orang tuanya. Ini tentu hal yang sudah secara otomatis, ya, walaupun tidak diniatkan. Walaupun tidak dia niatkan bagaimana supaya pahala ini sampai kepada orang tuanya. Ya, tayyib, insyaallah. Ya, selama ini ya, adalah dalam qaridah har yang ma'ruf tentunya, kebaikan, maka kebaikan itu akan mengalir juga kepada orang yang mengajarkan dan sebagai orang yang memfasilitasi anak berbuat baik. Ya, sebagai fasilitator saja. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, man jahhaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang memfasilitasi orang untuk berjihad, cuma memfasilitasi, maka dia sudah punya pahala jihad. Masya Allah. Sekedar memfasilitasi. Ya, jihad saja sudah dapat demikian, apalagi jihad dengan ilmu untuk anak-anak, kebaikan amal soleh untuk anak-anak. Maka ini dengan hadis-hadis yang dalil-dalil yang banyak disimpulkan demikian jemaah. Orang yang memfasilitasi orang lain berbuat baik, dia pun dapat pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang yang melakukannya. Ya, walaupun tidak mengurangi ya nilai pahala yang dimiliki oleh si anak tadi. Ya, anak yang bersedekah ya belum tentu. Ya, ini tidak mengurangi ya, nilai pahala anak tersebut walaupun orang tuanya dapat pahala sedekah yang dilakukan oleh si anak. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz dan begitu juga kepada untuk antum seluruhnya. Izin bertanya, bagaimana sikap kita kepada seseorang yang suka meminta-minta? Barakallahu fikum. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Orang-orang yang meminta-minta tentu ya, kalau bagi kita yang diminta itu punya adab tersendiri. Tidak boleh kita menghardinya. Tidak boleh berlaku kasar kepadanya. Tidak boleh menyakitinya dengan ucapan dan perbuatan apapun. Tidak boleh. Walaupun dengan isyarat, walaupun dengan hal yang membuat dia sakit hatinya dengan perbuatan kita. Maka cukup katakan qaulun ma'rufun. Perungkapan yang baik, ya. Senyumi dia, ya, saat dia meminta-minta. Kalau memang kita tidak ingin memberinya, tapi kalau kita punya kelebihan, ya,
kita ingin betul-betul ya, memberi ya, dengan husnuzannya kita, dia adalah orang yang sangat butuh karena keterpaksaannya dia meminta, ya, husnuzannya kita bantu. Ya. Bisa dia meminta dengan cara perantara orang lain agar orang lain yang memintakan dengan cara membuka donasi misalnya. Ya kita bantu, ya husnuzan kita kepada mereka dan kita bantu. Kalau memang tidak punya sesuatu untuk membantunya, sudah. Kita diamkan, ya kita tahan apapun yang keluar dari lisan kita berupa ucapan-ucapan yang buruk, ya dan seterusnya. Tetapi jamaah yang kami muliakan, ada momen-momen lain ya. Ya, perlu kita perhatikan mereka juga, apa betul dia itu meminta mengemis dengan hajatnya atau justru dia takatsuran mengumpulkan harta di situ untuk bermewah-mewah, untuk mengumpulkan untuk tabungannya, bukan untuk kebutuhan tetapi memang untuk bermewah-mewah. Ya, sering juga kita dapatkan berita-berita orang-orang meminta-minta ini, sehari itu penghasilannya bisa sampai jutaan jemaah sehari. Bisa 1 juta, bahkan pernah ada kabarnya 1 hari dapat 6 juta. Minta. Ini sudah takatsuran namanya. Dalam keadaan begini jemaah yang muliakan, kita pun punya ya, kewajiban untuk menasihati. Tapi cari momen, ya maqalla wadalla, ya ucapan yang bisa kita arahkan kepada dia, ya walaupun singkat namun padat dengan makna. Ya, kita cari situasinya, likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat itu ada ucapan yang tepat dan setiap ucapan yang tepat itu ada tempat yang tepat. Jadi perlu cari kondisi yang sesuai, kita nasihati dia. Bukan ketika dia langsung meminta itu enggak. Ya, kalau dia ketika meminta langsung kita nasihati dengan apalagi dengan nada yang kasar, ini biasanya mendatangkan hal yang menyakitkan dia. Ya, cari tempatnya. Ya, ditelusuri di mana kampungnya, di mana rumahnya, datangi nasihati, ya masuk ya, ke rumahnya atau ya di mana dia izinkan kita untuk berbicara dengan dia, ungkapkan itu sebagai kasih sayang kita kepada dia, ya, supaya dia tidak dibangkitkan sebagaimana Rasul katakan, siapa yang meminta kepada manusia ya dalam rangka takatsuran untuk mengumpulkan harta, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tanpa daging, artinya tengkorak saja. Orang lain dibangkitkan dengan wajah berdaging, wajahnya bagus, ya. Namun orang ini ciri-cirinya dibangkitkan dengan wajah tanpa daging. Kenapa? Karena suka meminta, mengemis. Kita ingatkan itu jemaah. Jadi ini sikap yang terbaik, ya Allahu alam, dari hal-hal yang kita hadapkan kepada orang-orang yang meminta-minta ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengungkit-ungkit pemberian atau kebaikan seseorang kepada orang yang ingin berniat jahat kepada si pemberi? Ini dengan harapan agar yang berniat jahat sadar dengan kebaikan si pemberi dan menghentikan niat jahatnya tersebut. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Jemaah yang kami muliakan, tetap saja bagaimanapun keadaannya, mau itu berniat jahat ataupun sudah terjadi dia berbuat jahat, tetap yang harus diingatkan kepada orang tersebut adalah fasilitas yang dia lakukan untuk berbuat jahat itu adalah milik Allah, pemberian dari Allah, begitu caranya. Ya, Allah masih kasih antum kesempatan hidup, Allah masih kasih antum harta, Allah masih kasih antum kekuatan badan, kesehatan fisik. Kenapa antum berbuat jahat kepada orang lain? Ya kita ingatkan ini pemberian Allah, bukan kita yang memberi. Ya, ini yang jadi masalah jemaah. Ya ini juga termasuk dalam pembahasan yang tadi. Ya kita ingatkan kepada seseorang yang pernah kita bantu, ya bahwa yang mereka menikmati berupa fasilitas, berupa harta, berupa jasa dan sebagainya, itu seluruhnya adalah datang dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka jangan bermaksiat kepada Allah dengan pemberian Allah. Ini salah satu juga yang dinasihatkan oleh Ibrahim bin Adham tadi. Ya, di antara syarat seseorang itu kapan dia boleh bermaksiat. Ya, yang pertama tadi, selama dia tidak tinggal di bumi atau di tempat yang bukan milik Allah. Selama dia tinggal di tempat yang bukan milik Allah, silakan. Yang kedua, selama dia tidak pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah, silakan berbuat maksiat. Adakah fasilitas di dunia ini yang bukan milik Allah?
Berarti kalau begitu, maka tidak ada kesempatan yang dibolehkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah mata. Ya. Kenapa justru dengan mata ini kita berlaku maksiat kepada Allah? Kita ingkari Allah. Makanya jamaah yang kami muliakan, di antara perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, saya kalau melihat orang kafir, saya pejamkan mata ini. Tidak mau menyaksikan orang ini. Kenapa? Karena saya tidak mau menggunakan nikmat mata yang Allah ciptakan ini sebagai fasilitas untuk melihat orang yang durhaka kepada Allah. Ya. Leka hobi juga nonton bola ada itu jemaah. Nonton bola orang-orang kafir enggak baca lihat kan? Amato Allah dan magya. Mencari menikmati orang-orang yang apa? Yang ingkar kepada Allah. Imam Ahmad menutup mata ini. Jadi kita ingatkan mereka semua, ini semuanya adalah milik Allah, ini dari Allah. Ya, sehingga jemaah yang kami muliakan, mencintakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menahan diri. Jangan sampai kita merasa kita yang memberi orang itu, jangan sampai. Ya, walaupun bagaimanapun keadaan, di sini dikatakan orang yang ingin berniat jahat kepada si pemberi, walaupun itu. Mudah-mudahan dia dengan nikmat yang Allah yang kita ingatkan ya, bahwa itu nikmat dari Allah, mudah-mudahan dia tersadar. Ya, karena seseorang kalau sudah diingatkan tentang Allah, minimal terketuk hatinya itu, minimal itu jemaah. Ya, karena memang mereka kalau memang masih ada keimanan dalam hati mereka, wajilat qulubuhum, tergetarkan hati mereka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Apa yang harus ana lakukan Ustaz ketika salat jamaah imamnya terdengar buang angin? Tapi tetap imam tersebut tetap melanjutkan salatnya. Sepertinya imam tersebut tidak sadar bahwa beliau buang angin dan umur beliau cukup tua. Apakah ada ana batalkan salat atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum, wallahu alam. Ya, pertama dari sisi kita tentu memilih imam. Ya, memilih imam itu dari awal ini jamaah. Ya. Ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pantas untuk menjadi imam itu adalah yang paling aqra' terhadap kitab Allah, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, yang paling paham tentang tafsir Al-Qur'an. Wa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Kalau sekiranya dalam bacaan Al-Qur'an mereka setara, maka siapa di antara mereka yang paling mengetahui tentang sunnah, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, begitu juga fa in kanu fis sunnati sawa'an faqdamuhum hijrah. Kalau sekiranya dalam perkara sunnah ini mereka setara, selevel, maka yang lebih dikedepankan jadi imam adalah yang paling awal hijrah. Yang hijrah di sini bisa meninggalkan apa saja berupa bentuk keburukan, hijrah kepada kebaikan. Ya. Kalau dalam masalah hijrah mereka sama, maka baru dikedepankan fa'akbaruhum sinnan, dikedepankan yang paling tua umurnya. Ya. Jadi kapan orang yang paling tua ini, orang tua ini dikedepankan jadi imam? Ketika dia punya bacaan Al-Quran yang memang sudah setara dengan ya orang-orang terbaik bacaannya ketika itu. Ya, memang ada anak-anak muda yang memang bacaan Al-Qurannya bagus. Ini bapak-bapak tua juga bagus. Oke. Ya. Dan memang yang menilai baik dan buruk tentu orang yang alim. Yang alim tentang bacaan Al-Qurannya. Ya. Yang kedua, tentang sunnah, lihat amalannya. Bagaimana dia mengamalkan sunnahkah dia dalam kehidupan sehari-harinya, mengetahui hadis Nabi SAW. Kalau memang ya beliau orang yang tua tadi setara, sepadan dengan ini silahkan. Ya, begitu juga memang orang tua ini biasanya lebih awal hijrahnya karena lebih kenal dengan Islam dari awal. Ya, dan dilihat dari sisi umurnya beliau sudah tua, baru dijadikan imam. Tetapi jamaah yang kemuliaan yang banyak kita saksikan tidak demikian adanya. Lebih dikedepankan yang jadi imam itu tua dulu. Ini kekeliruan, menyelisih hadis Nabi SAW. Bukan dilihat umur dulu. Ya, kalau hadis Nabi tidak umur dulu dilihat, umur itu nomor 4. Yang dilihat itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Tayyib. Tapi kalau terjadi apa yang sudah diceritakan tadi, apa yang terjadi kasusnya, orang ini ya tidak bisa dicegah, ya, tidak bisa digantikan, imam yang tak tergantikan misalnya, ya Allahu alam apapun sebabnya, ya kita tidak bisa ya menghakimi seseorang, apapun sebabnya. Kalau memang terjadi demikian adanya, ya, dan kita tahu imamnya sudah batal, ya, kita beri isyarat. Usahakan pertama kita beri isyarat, ya, kita
maju pengganti. Tetapi kalau tidak itu sudah, ya boleh kita pindah, insyaallah, Allah alam. Ya pindah, ya tidak mengikuti ya imam tersebut. Kalau memang ya imamnya adalah yang paham, yang a'lamuhum lis-sunnah, aqrahum li kitabillah dan a'lamuhum lis-sunnah, dia akan keluar dari salat. Karena dia paham itu. Ya. Dia akan keluar dengan sendirinya kalau memang dia buang angin gitu. Ya, maka sudah jelas batal, dia keluar dari salatnya, dan yang saf terdepan yang di belakang imam itulah yang menggantikannya. Yang menggantikannya. Ya. Jadi maju sebagai pengganti imam dan salat jamaah tetap dilaksanakan. Adapun yang lain yang tidak tahu, ya, kalau yang tadi kan yang berkewajiban tentu di sini ada yang mendengar karena dia mengetahui dia mukallaf dalam masalah ini. Ya. Ya. Yang lain yang tidak mendengar suara buang angin dari imam ini tidak ada masalah insyaallah. Kalaupun imamnya ngeyel dia tetap jadi imam. Tapi kita yang tahu ini mau tidak mau dua pilihan di situ. Ya, apakah itu mengingatkan imam, ya, atau ya Allah alam ini kita keluar dari salat. Karena tidak mungkin kita mengikuti imam dalam keadaan dia sudah batal salatnya, tetap kita berimam kepada dia dan kita tahu ini enggak bisa. Baik, barakallahu fikum, Allahu a'lam. Ya, Pak. Ya, Pak. Makan apa, Pak? Memasang apa namanya? Nomor-nomor itu. Oh, togel. Togel ya. Jadi dia sering jadi imam. Baik. Kalau kita mengikuti batalkah sholat kita atau bagaimana? Itu sampai sekarang saya lihat seperti itu Ustaz di suatu musalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan pertanyaannya. Baik jemaah yang kami muliakan. Tentu menyangkut hadis yang tadi, di antara syarat-syarat imam, ya, dia adalah seorang yang pertama adalah alim, ya. Karena hadis Nabi tadi aqra'um li kitabil alam li sunnah, alim di situ. Kemudian tentunya dia adalah seorang yang ya, adil. Adil di sini lawan dari nifak, bukan dari nifak, dari fasik, ya. Ya. Orang yang melakukan maksiat yang disebutkan tadi berjudi, dia termasuk orang yang fasik. Ya, orang yang fasik, tetapi tidak kafir. Nah, ini beda. Fasik beda dengan kafir beda. Kalau dia kafir, ya sudah nampak. Kita melihat kufran bawahan, kekufuran yang nyata. Dia sujud ke kuburan misalnya. Kita nampak itu, kufuran yang nyata. Ini sudah nggak bisa sama sekali dijadikan imam. Adapun kalau imam itu fasik, ya, ini kita berusaha untuk menggantikan, dia dari posisi imamnya. Taib, ya, karena para ulama khilaf di situ. Ya, apakah boleh dia diangkat jadi imam atau tidak? Sebagian besar mengatakan tidak boleh. Maka harus ada usaha dulu untuk menghentikan dia dari posisi imam, karena dia seorang yang fasik berjudi. Ya, kita tahu bahwa dia berjudi. Ya, berusaha. Tapi kalau memang tidak mau digantikan, ya, dia bersikeras di situ ingin jadi imam, dan kita cuma tahu disitulah masjid yang bisa kita sholat berjamaah, tetap sholat di belakangnya. Sholat tetap sah. Sahnya sholat ini ya berdasarkan ya, ittifaq para ulama, termasuk para sahabat. Ya, dalilnya adalah ketika ya, terjadinya kekuasaan yang luar biasa, zalimnya ketika itu di zaman kekuasaan Hajjaj Al-Thaqafi, ya, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, di ketika kekuasaan itu beliau naudzubillah telah membunuh ratusan ribu sahabat, ratusan ribu para kaum muslimin. Ya, kalau tidak salah 120.000, kalau dalam riwayat Imam Tirmidzi 120.000 kaum muslimin setelah dia bunuh. Ini seorang pemimpin zalim ini, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Seorang yang pembunuh, tetapi pembunuh ini tentu tidak kafir. Ya, dia melakukan dosa besar, maka statusnya fasik. Namun ketika itu salatlah Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas di belakang orang ini. Menunjukkan bahwa keimamannya dia, kita bermakmum kepada dia, maka salat kita sah. Kita bermakmum kepada, maka salat kita sah. Adapun yang tadi kita berusaha untuk menggantikan itu kalau kita mampu. Kalau enggak mampu ya jangan. Daripada ribut, nah itu masalahnya. Daripada muncul mudarat yang lebih besar dari itu, ya sudah jangan dipaksakan untuk menggantikan dia.
Apalagi kita memang ya na'udzubillah ya mungkin kita sekedar kesal dan kita tidak mau belajar juga untuk memperbaiki bacaan diri kita sendiri. Bagaimana akan menggantikan dia? Sementara dia punya bacaan bagus, hanya saja dia seorang yang fasik, pelaku maksiat. Kita ingin menggantikan sementara kita tidak punya bacaan Al-Quran, tidak punya hafalan. Nah ini juga jadi masalah berikutnya. Ini penyakit di mana di kampung-kampung tapaso akhirnya mereka inyo orang yang jadi imam akhirnya jemaah ya. Bahkan dah inyo na namu ke suraunya. Yang lain tak namu ke surau. Inyo sana namu ke surau. Inyo berlaku maksiat tapi inyo na namu ke surau. Bahkan dah akhirnya dialah yang jadi imam. Nauzubillah. Taib barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Soal hadis Nabi SAW. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi yang dikhawatirkan adalah dunia yang dibentangkan kalian. Apa makna kita dilarang menjadi kaya? Mohon penjelasan dari Ustaz. Barakallahu fikum. Apakah maknanya kita dilarang menjadi kaya? Mohon penjelasan dari Ustaz. Barakallahu. Tayyib. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi ya. Wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata lakum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kata Nabi. Nabi memulainya dengan sumpah. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan apabila menimpa kalian. Justru yang aku khawatirkan itu adalah apabila dunia ini dibentangkan untuk kalian. Sehingga kalian berlomba-lomba. Sebagaimana dahulu pernah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Sehingga kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia. Sebagaimana orang-orang dahulu berlomba-lomba pula mengejar dunia. Sehingga dunia itulah yang menghancurkan kalian. Sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Nabi SAW memberikan hujjah di sini. Ya. Yang beliau khawatirkan apabila dunia ini dibentangkan untuk kalian sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya. Tayyib. Dalam artian dilalaikan dengan dunia. Dilalaikan dengan dunia. Sehingga melupakan hak Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Dia tidak lagi beribadah atau minimal ya, ibadahnya semakin sedikit. Ibadahnya semakin lalai. Yang tadinya dia ya tidak punya harta, kini tiba-tiba lah doba toko beruko seketik, lah pandai lo menunda-nunda solat berjamaah. Ini dia masalahnya. Dunia dibentangkan. Ya, ketika bangsa itu miskin dulu hadir capek di masjid, masya-Allah. Ya, tidak ada nak diurus. Tidak ada motor yang dimandikan, motor yang diservis, tidak ada kadang yang dibuka dan segala macam. Capek datang ke solat saja, masya Allah. Kini baru motor baru. Lah mulai kah? Santai lah. Di sini dia masalahnya jemaah. Bukan kita dilarang untuk kaya, anda. Ya, tetapi yang dilarang itu apabila harta itu melalaikan kalian. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ketika dunia ini dibentangkan untuk kalian, justru kalian jadikan sebagai fasilitas maksiat kepada Allah. Ya, kalian jadikan sebagai fasilitas maksiat kepada Allah. Ya, yang tadinya tidak punya harta, kalian taat. Tetapi setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya harta dunia yang diberikan oleh Allah, justru dijadikan fasilitas untuk maksiat kepada Allah. Melalaikan ibadah yang wajibkah, yang sunnahkah, yang tadi kita suka begini dan begitu. Barang banyak orang yang ketika telah kayonya kemudian sampilik karyangnya jemaah. Diberikan oleh Allah, ya. Kalau dia miskin, nyo pandai bersedekah. Pitih yo segitu adunya sehari misalnya yang pacik piti 20.000, hanya sedekahkanlah kau 5.000. Masya-Allah. 25%. Tapi kalau lah pacik piti ko 1 miliar, mau mikirnya 250 juta ko kadang 250 juta. Kan tadi perbandingannya dari 5.000 dari 20.000 kan. Sekarang 250 juta dibanding dengan apa? 1 miliar kan sama perbandingannya. Sama-sama 25%. Justru ketika orang kaya itu jadi sampili, itu dia masalahnya jamaah. Ini yang harus kita hindari dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ini yang beliau khawatirkan. Ya, banyak jemaah yang kita saksikan orang-orang miskin, pemulung itu dia berani. Kalau pemulung tidak ada masalah, bukan pengemis ya.
Pemulung. Dia Masya Allah, kumpulkan uang untuk apa? Untuk kurban. Dia beli kambing harga 3 juta, padahal penghasilan sehari 10.000. Dia bisa tabung itu, Masya Allah. Perbandingan antara harta yang miliki dengan kurban yang dilakukan. Kini nyolah kayo, ya ada orang kaya lah, bara kekayaannya triliunan. Nyusumbangkalah Jawi 100 juta. Balagak-lagak lo tuh. 100 juta dari 1 triliun barabana gitu kan. Hanya pelagak-lagaan lo tuh. Na'udzubillah. Ini diantara jemaah yang dikhawatir oleh Rasulullah SAW. Apabila kekayaan ini menimpa kalian, maka kekhawatiran di sini bukan berarti larangan kita untuk menjadi kaya. Justru banyak orang-orang yang lain di sisi yang lain, mereka kaya tetapi kekayaannya ini bermanfaat untuk orang lain dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini. Lihatlah bagi berapa kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kekayaan beliau sampai bisa membeli sumur orang Yahudi ketika itu. Ya, bisa membeli sumur orang Yahudi. Ini diantara kecerdasan beliau. Orang Yahudi ini tidak mau jual sumurnya. Tidak mau jual sumur. Kalau gitu, Bali salah sahamnya 50%. Situ tetap punya. Punya 50% gitu kan. Nah, jadi oke cara Yahudi. Kalau begitu, hari ini punya saya, besok punya Anda. Begitu. Itu 50%. Hari ini punya saya, kata Utsman, besok punya Anda. Oke. Akhirnya kaum muslimin ketika itu hanya mengambil air di hari-hari gratis. Ketika harinya milik orang Yahudi, tidak ada orang yang ngambil air, tidak mau beli kan? Airnya beli, tidak mau orang itu. Kalau itu bangkrut apa aku? Bangkrut, tidak ada orang datang sampai awalnya. Ayolah diambil orang di hari-hari gratis. Ambil ayah sebanyak-banyaknya, simpan kan? Simpan jodoromnya lah. Habis itu kan tidak perlu ambil ayah lah. Ada hari untuk 2 hari kok. Akhirnya orang Yahudi ini bangkrut. Kalau itu balik salah satu lah. Dibelilah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ini kebaikan beliau, Masya Allah, dengan harta yang beliau miliki. Dan lihat ya bagaimana sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ya radhiyallahu ta'ala anhu menyedekahkan seluruh kekayaan beliau. Seluruh kekayaan beliau. Ya, begitu juga sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Berapa kekayaan mereka, tetapi jemaah yang kemuliaan, seluruh kekayaan mereka tersebut sebagai perjuangan Islam untuk jihad menegakkan kalimat tauhid. Dan hari ini jemaah yang kami muliakan, kesempatan-kesempatan seperti itu sangat terbuka lebar untuk kita seluruhnya. Berapa kekayaan kita miliki, bisa kita jadikan fasilitas ini untuk dakwah, menyebarkan dakwah ke pelosok-pelosok. Masya Allah ya, dan insya Allah ini anak insya Allah besok ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah berangkat ke Mentawai ya, bersama Ustaz Elfisham ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini kita akan lihat bagaimana mereka ya, dengan karena kemiskinan mereka ya, kemiskinan mereka akhirnya menjadi murtad dengan sebab miskin. Maka Nabi SAW suruh kita berdoa, Allahumma Rabbi inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Dari kekufuran dan kefakiran. 2 kata yang dekat. Orang kalau sudah fakir bisa jadi kufur. Ya, dikasih mie instan saja dia bisa masuk agama lain ya. Itu bagi orang-orang yang dengan kemiskinannya bisa berubah akidah. Maka ini kita ingin selamatkan. Dari mana harta? Dia disalurkan dari harta-harta orang-orang kaya yang berdonasi, mereka yang ingin sekali menyebarkan Islam tapi tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kekuatan untuk sampai ke sana. Ada orang-orang yang bisa berderma-dermawan dengan tenaga mereka. Begitu caranya jemaah yang dimuliakan. Jadi banyak sekali fasilitas dalam agama ini, kekayaan-kekayaan itu kita butuhkan. Ya, kita butuh kekayaan itu. Untuk apa? Fasilitas agama. Pertama untuk diri kita, bukankah haji dan umrah itu butuh uang, butuh harta, butuh kekayaan. Barang ini haji kalau ingin capek, ya, ingin tahun kini ya, haji furoda, ya, walaupun dah nunggu lah kabarnya, ya. Butuh berapa? Sekitar 500 juta untuk satu orang. Kan butuh uang. Kalau haji biasa reguler kita butuh ambil kursi dulu, ya berapa? 25 juta, tidak salah. Tapi antrinya berapa? Lebih 20 tahun sekarang, tidak salah, Masya Allah. Butuh uang kita untuk ibadah, syaratnya untuk ibadah gitu. Ya, begitu juga sedekah, kita ingin bantu fakir miskin. Ya, ini menunjukkan bukan berarti ya kita itu dilarang menjadi kaya, Allahu a'lam. Tetapi pandai-pandailah memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan untuk ketaatan, bukan untuk menyelisih Allah. Allahu a'lam. Terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, menceritakan
doa kita yang terkabul kepada orang lain, apakah ini termasuk perbuatan riya? Syukur. Taib. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Ya, ini secara detailnya Anda tidak tahu ya tentang ya bagaimana menceritakan apakah betul doa kita terkabulkan lalu perlu diceritakan kepada orang lain ya. Yang penting secara umumnya saja wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Ya, adapun tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka bicarakanlah nikmat itu kepada orang lain. Tahadduts bin ni'mah dalam rangka ya supaya orang tahu ini nikmat ini datang dari Allah, itu maksudnya. Ya. Kalau ada orang yang memuji kita dengan harta, dengan uang nih, Masya Allah baru, ini bagus, ya motornya bagus ya. Alhamdulillah ini dari Allah. Kemudian dari Allah, tanpa saya duga-duga, tanpa dari kekuatan. Begitu maksud dalam tahadduts bin ni'mah. Bukan untuk membangga-banggakan, iya dong saya udah bekerja begini. Tidak. Tapi tahadduts bin ni'mah di sini, bin ni'mati Rabbi, dengan nikmat Allah. Itu yang kita maksudkan. Ya. Dan tentunya kita tetap memotivasi orang untuk berdoa. Ya. Ya, kita mendapatkan nikmat dari Allah ini ya, bisa jadi dengan sebab doa yang kita ucapkan ya. Yang penting kita tahaddutsnya melakukan ini, katakan ini dari Allah, itu saja secara inti. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kebaikan untuk kami yang menyampaikan, kepada para jamaah seluruhnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, semakin kuat keimanan kita terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid. Ya, kita di dalam mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kita mentauhidkan Allah secara rububiyahnya, secara uluhiyahnya dan secara asma wa sifatnya. Ya, mudah-mudahan kita semakin mengakui akan kelemahan diri kita dan semakin mengakui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan, Maha mematikan, Maha memberi rezeki. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.